Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 12, selamat datang kembali di channel Yuk Berbagi. Pada video kali ini kita akan bahas bab 2 ya, tentang enzim dan metabolisme. Nah, video ini merupakan video part yang pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai enzim dan metabolisme ini, nah, alangkah lebih baiknya kita pelajari dulu dari KD-nya ya, kompetensi dasar. KD 3.2 yaitu KD pengetahuannya. Nah, adik-adik minimal harus bisa menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, sedangkan KD pengetahuannya yaitu 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, dalam bab ini kita akan melakukan praktek ya, salah satunya dari kerja enzim, kemudian fotosintesis, dan juga respirasi anaerob. Jadi adik-adik dituntut untuk bisa menyusun sebuah laporan dari percobaan tersebut. Nah, itu adalah KD-nya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran bab kedua ini? Yang pertama, mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim. Kemudian yang kedua, membandingkan proses katabolisme dan anabolisme. Kemudian yang ketiga, melaksanakan percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Kemudian yang terakhir, menyusun laporan percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia ya, kemudian hewan, tumbuhan, atau bahkan organisme yang lain ya. Nah, itu dalam hidupnya membutuhkan energi. Nah, energi ini diperlukan untuk apa? Yaitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan. Nah, aktivitas seperti apa? Ya, tentunya makhluk hidup itu harus bisa bergerak ya, kemudian melakukan bernapas. Kalau tumbuhan misalnya melakukan fotosintesis, kemudian tumbuh dan berkembang ya, reproduksi dan sebagainya. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, energi ini tersedia ya di muka bumi ini dalam bentuk cahaya matahari. Nah, sayangnya cahaya matahari ini tidak bisa digunakan oleh seluruh makhluk hidup, hanya jenis makhluk hidup tertentu saja yang bisa menggunakan energi cahaya matahari secara langsung ya. Nah, apa itu? Ya jelas itu adalah tumbuhan. Makanya di tumbuhan itu disebut sebagai atau tergolong ke dalam autotrop ya. Kenapa disebut autotrop? Karena memang tumbuhan bisa melakukan atau membuat makanannya sendiri ya. Itu tumbuhan. Nah, bagaimana makhluk hidup yang lain yang tidak bisa menggunakan cahaya matahari langsung? Nah, ini tidak termasuk ke dalam kelompok autotrop ya, tetapi digolongkan ke dalam kelompok heterotrop. Nah, kalau tadi autotrop itu bisa menggunakan cahaya matahari ya untuk melakukan sebuah proses fotosintesis. Nah, untuk heterotrop ini dia itu mengambil makanannya tentunya diambil dari dari autotrop ini, begitu ya, melalui jaring-jaring makanan. Nah, itu adalah autotrop dan heterotrop. Nah, dari konsep inilah nanti kita akan membahas bagaimana sebuah reaksi-reaksi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nanti akan dibahas mengenai bagaimana metabolisme tubuh dan juga enzim. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, metabolisme ya, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh.
Nah, singkatnya metabolisme ini seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, reaksi kimia tersebut ada yang mengurai sebuah zat menjadi zat lain, ada juga yang membentuk sebuah zat menjadi zat lain. Nah, kemudian reaksi-reaksi juga ada yang membutuhkan energi, kemudian ada juga yang melepas energi. Nah, dari sanalah metabolisme ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama proses katabolisme, kemudian yang kedua adalah anabolisme. Nah, apa itu katabolisme? Nah, katabolisme itu merupakan reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Nah, karena menghasilkan energi maka disebut dengan reaksi eksergoni, ya. Kemudian contoh daripada katabolisme apa? Nah, contoh daripada katabolisme adalah respirasi, ya. Katabolisme itu adalah mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang katabolisme ini. Nah, sedangkan anabolisme itu merupakan kebalikan daripada katabolisme, yaitu reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Nah, sehingga ini termasuk ke dalam reaksi endergoni. Jelas ya. Jadi katabolisme itu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana, sedangkan anabolisme itu kebalikannya, menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, kalau tadi katabolisme contohnya respirasi, nah anabolisme itu contohnya adalah proses fotosintesis. Nah, proses metabolisme ini baik katabolisme ataupun anabolisme, nah nanti dalam prosesnya itu akan melibatkan sejumlah enzim dan ATP, ya, dan energi ATP. Nah, ini enzim dan ATP. Enzim itu diperlukan sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya sebuah reaksi. Nah, setiap reaksi itu memerlukan enzim-enzim yang spesifik. Nanti kita akan bahas enzim ini lebih detail, ya, mulai dari strukturnya, kemudian cara kerjanya, gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada ATP, ya. Nah, ini ATP. Nah, ATP diperlukan sebagai penyedia energi untuk berlangsungnya sebuah reaksi. Nah, jadi kesimpulannya sebuah reaksi, ya, sebuah proses reaksi kimia itu melibatkan dua, enzim dan ATP. Baik, kita bahas tentang enzim, ya. Nah, enzim itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata en atau artinya dalam, kemudian zim, ya, artinya ragi. Merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, peningkatan laju reaksi yang terjadi paling kecil adalah 106 kali dibandingkan jika tidak dikatalis. Nah, ini menarik begitu, ya, karena enzim ini termasuk ke dalam biokatalisator. Nah, apa itu yang disebut dengan biokatalisator? Jadi biokatalisator itu adalah zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang dapat mempercepat laju sebuah reaksi. Nah, di sini dituliskan begitu, ya, bahwa laju reaksi yang dikerjakan oleh enzim itu bisa mencapai 106 kali begitu, ya, dibandingkan reaksi yang tidak melibatkan enzim, gitu, ya. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah, ya. Nah, zat yang dipengaruhi oleh enzim itu disebut substrat atau zat yang diubah, ya, oleh enzim. Kemudian hasil reaksinya disebut produk. Nah, nama enzim pada umumnya sesuai dengan nama substratnya dan diberi akhiran ase, yaitu pada umumnya. Tapi ada juga nama-nama enzim yang memang tidak ada akhiran ase, ya. Nah, contohnya lipase, yaitu mengubah lipid, ya, lemak, ya, kelompok lemak. Kemudian selulase itu menguraikan selulosa. Kemudian heksokinase mengubah heksosa. Contoh yang lain banyak begitu, ya. Ada protease begitu, ya. Kemudian contoh enzim yang tidak menggunakan akhiran ase, misalkan ada enzim yang berada di lingkungan yang asam, misalkan ada enzim pepsin, kemudian ada enzim renin begitu, ya. Nah, itu adalah contoh
enzim. Nah ini ya cara kerja secara sederhana seperti ini. Zat yang akan diubah adalah substrat, begitu ya, akan dipengaruhi adalah substrat, kemudian hasilnya adalah produk. Nah contoh saja di sini sukrosa ya, sukrosa itu termasuk ke dalam golongan karbohidrat ya, gula disakarida. Nah dengan dibantu oleh penambahan air, nah sukrosa ini akan diubah oleh siapa? Oleh sukrase, gitu ya, sesuai dengan nama zat yang diubahnya sukrosa ya. Nama enzimnya sukrase. Nah, sukrosa ini akan diubah menjadi apa? Menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, itu secara singkatnya kerja enzim ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi enzim. Nah, klasifikasi enzim itu jika dikelompokkan berdasarkan tempat bekerja ya. Nah, enzim ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada enzim intraseluler, ya berarti di dalam ya, dan ada juga enzim ekstraseluler. Nah ini enzim intraseluler. Nah enzim intraseluler ini jelas adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya adalah katalase ya. Nah enzim katalase ini itu biasanya terdapat pada sel-sel tubuh ya, itu banyak terdapat pada organ hati. Nah katalase ini nanti bisa mengubah atau menguraikan senyawa yang beracun atau hidrogen peroksida ya, dengan rumusnya adalah H2O2. Nah racun tersebut diurai kemudian menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak beracun, yaitu H2O dan O2, air dan oksigen. Nah pada bab kedua ini kita bisa melakukan sebuah praktikum ya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim katalase ya. Enzim tersebut diambil dari hati ayam ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah enzim ekstraseluler. Nah ini juga jelas ya, adalah enzim yang bekerja bukan di dalam tapi di luar sel. Nah, yaitu contohnya enzim-enzim yang bekerja pada pencernaan ya. Contohnya saja adalah lipase ya. Lipase itu enzim yang mengubah lipid. Nah selain lipase, contoh lain yaitu pepsin, kemudian ada juga renin, itu disekresikan oleh organ lambung ya. Nah enzim-enzim tersebut itu akan mengubah ya atau mempengaruhi bahan-bahan makanan yang ada dalam organ pencernaan. Ya berarti itu bekerjanya tidak di dalam sel, berarti bekerja di luar sel. Itu adalah perbedaan antara enzim intraseluler yang bekerja di dalam sel, kemudian enzim ekstraseluler yang bekerja di dalam atau di luar sel. Begitu ya. Nah kemudian enzim itu dikelompokkan berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis. Nah ada 6 ya. Yang pertama oksidoreduktase, yaitu mengkatalis reaksi oksidase dan reduksi atau biasa disingkat dengan istilah reaksi redoks ya. Kemudian yang kedua adalah transferase, yaitu mengkatalis pemindahan gugus seperti glikosil, kemudian metil atau fosforil. Kemudian yang ketiga hidrolase ya, enzim hidrolase. Nah biasanya mengkatalis pemutusan hidrolitik, misalnya ikatan antara karbon dengan karbon, atau misalkan karbon dengan oksigen, atau juga karbon dengan nitrogen begitu, atau ikatan yang lain gitu ya. Nah kemudian yang keempat ada juga enzim liase. Nah enzim liase ini biasanya mengkatalis hampir sama ya dengan hidrolase, memutus hubungan antara ikatan karbon dengan karbon, karbon dengan oksigen begitu ya. Nah atau ikatan lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. Kemudian yang kelima ada juga enzim isomerase.
Nah, enzim ini mengkatalis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul. Kemudian yang terakhir ada enzim isomerase, yaitu mengkatalis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis energi ATP. Nah, itu adalah klasifikasi enzim berdasarkan tipe-tipe reaksi yang dikatalis. Kita lanjutkan ke komponen enzim ya. Nah, enzim ini sangat berperan dalam reaksi kimia yang terjadi pada tubuh ya. Nah, karena efektivitasnya yang luar biasa, ternyata enzim itu pun komponennya sangat kompleks begitu ya. Nah, bisa digambarkan diagram seperti ini ya, gambar seperti ini. Nah, enzim yang lengkap itu tersusun atas protein dan juga non protein. Nah, ini begitu ya. Protein itu disebut juga apoenzim, komponen proteinnya disebut apoenzim, sedangkan komponen non protein itu disebut dengan gugus prostetik. Nah, apoenzim ini atau biasa disebut dengan komponen protein, nah dia itu bersifat labil ya, atau mudah berubah. Misalnya dipengaruhi oleh suhu ya, kemudian oleh pH ya. Nah, itu jelas nanti akan dipraktekkan kalau misalkan adik-adik praktek pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase ya. Nanti akan diberi perlakuan dengan pH yang rendah begitu ya, dengan pH yang tinggi. Nanti hasilnya itu akan berbeda ya, cara kerja enzim katalasenya akan berbeda. Nah, kita ulangi lagi begitu ya. Nah, protein ini atau apoenzim ini dia dipengaruhi oleh suhu ya, pH dan kemudian yang lainnya begitu ya. Nah, sedangkan gugus prostetik, nah ini ya, atau bagian non protein itu dapat berupa ion anorganik atau juga dapat berupa senyawa organik kompleks gitu. Nah, ion anorganik ini dinamakan dengan kofaktor. Nah, apa saja kofaktor? Misalnya kalsium begitu ya, kemudian klorin, natrium, kalium, zinc ya, besi Fe, kemudian Cu ya, tembaga atau Mg, magnesium. Nah, itu contoh yang termasuk ke dalam gugus kofaktor ya, ion anorganik. Nah, apa sebenarnya fungsi kofaktor ini nantinya dalam komponen enzim? Nah, kofaktor ini berfungsi sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim itu sendiri ya. Misalnya enzim amilase ya, atau enzim tialin yang terdapat dalam mulut kita ya, dalam air ludah kita atau disebut dengan saliva. Nah, nanti dia akan bekerja itu lebih baik misal kalau terdapat ion klorida ya, atau klorin dan juga ion kalsium. Nah, itu ya, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan senyawa organik kompleks atau disebut dengan koenzim. Nah, contohnya misalkan vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin, kemudian B3, B5 dan seterusnya ya. Itu termasuk ke dalam senyawa organik kompleks. Nah, itu adalah komponen enzim begitu ya. Jadi komponen enzim itu ternyata sangat kompleks begitu ya, diiringi dengan fungsinya juga yang luar biasa dalam reaksi kimia. Baik, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Nah, karena enzim ini kompleks ya, seperti yang sudah disampaikan. Nah, ternyata enzim itu memiliki sifat-sifat begitu ya. Nah, apa saja? Yang pertama, enzim memiliki sifat seperti protein lainnya. Nah, karena memang enzim itu dapat dikatakan samalah seperti protein begitu, hanya lebih lengkap ya, yaitu menggumpal ketika dipanaskan. Nah, rusaknya enzim karena panas disebut denaturasi. Nah, enzim ini biasanya akan rusak itu kalau pada suhu yang tinggi ya, panas. Itu biasanya ada pada sekitaran 50 derajat Celcius. Nah, misalkan telur ya. Nah, telur kalau misalkan kita rebus, nah itu dia akan menggumpal.
Ya logikanya seperti itu ya. Ya karena telur itu banyak mengandung protein, kemudian dipanaskan, direbus, nah dia akan menggumpal ya. Nah kemudian yang kedua, enzim itu bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Misalnya seperti ini. Nah seperti yang tadi sudah disampaikan, misalnya enzim yang ada dalam mulut itu bekerjanya hanya pada mulut saja. Nah dia tidak akan bekerja pada lingkungan, misalnya lingkungan yang berbeda dengan mulut, misalnya di lambung gitu ya. Nah di mulut itu seperti yang kita tahu, misalkan ada enzim tialin ya. Nah, itu kan bekerjanya di mulut. Nah dia mengubah karbohidrat gitu ya, mengubah amilum. Nah walaupun di dalam mulut kita, misalkan kita memakan sebuah makanan. Nah di dalam makanan itu kan tidak hanya karbohidrat saja, ada lemaknya, ada proteinnya. Nah yang diubah oleh enzim tialin tersebut, yang diubah hanyalah karbohidrat, bagi tidak lemak, tidak protein. Kenapa? Ya karena memang dia bekerjanya spesifik. Jadi tialin tersebut hanya bisa mengubah karbohidratnya saja. Nah istilahnya lah seperti itu. Nah bagaimana kalau protein? Nah protein tidak di mulut. Nah protein di tempat yang lain, akan diubah oleh enzim yang lain ya sesuai dengan spesifikasinya. Nah kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Nah enzim ini berfungsi sebagai katalis yang mempercepat terjadinya sebuah reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi ya, EA. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut tentang penggunaan energi aktivasi ini. Nah kemudian yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Itu ya, jadi dapat digunakan berulang kali. Nah, namun kalau misalkan enzim ini sudah rusak, ya berarti otomatis enzim ini tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, ya berarti harus diganti ya. Tapi kelebihannya memang bisa digunakan secara berulang kali. Kemudian yang kelima, enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Begitu. Kenapa digunakan atau diperlukan dalam jumlah yang sedikit? Nah, karena sifat enzim itu, dia itu ketika melakukan sebuah reaksi, begitu ya. Nah, dia tidak ikut bereaksi, tidak bergabung dengan zat tersebut, begitu ya. Nah, dia tidak ikut bereaksi. Nah, sehingga enzim ini dapat digunakan berulang kali, begitu ya. Nah, misalkan yang tadi, begitu ya. Di awal sudah dicontohkan, misalkan sukrosa dirubah oleh enzim sukrase itu menjadi glukosa ya. Nah itu enzimnya tidak ikut bereaksi, dia hanya mengkatalis saja. Nah seperti itu ya kurang lebih. Kemudian yang terakhir, nah enzim itu pada umumnya dia dapat bekerja secara bolak-balik atau dua arah ya. Artinya enzim itu dapat menguraikan suatu senyawa, tapi enzim ini juga bisa menyusun senyawa itu kembali. Itu misalnya misalnya ada sebuah zat ya, misalnya maltosa ya, jadi golongan disakarida ya, golongan karbohidrat. Nah maltosa ini akan dirubah menjadi glukosa ya, akan dirubah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Nah ternyata enzim tersebut itu tidak hanya bisa mengubah maltosa menjadi glukosa, tapi enzim ini atau enzim maltase ini bisa juga mengubah atau membentuk glukosa menjadi maltosa, begitu ya. Jadi singkatnya bisa menguraikan juga bisa menyusun. Itu. Nah dilihat dari bentuk secara umum. Enzim ini memiliki sisi aktif yang berbentuk celah atau kantung ya, yang berfungsi sebagai katalis. Kemudian dalam hal laju reaksi, nah enzim ini meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi ya. Nah apa itu energi aktivasi? Nah energi aktivasi itu adalah energi minimum ya, atau energi terkecil yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu itu dapat terjadi. Nah, coba kita lihat gambar ya. Nah, di sini ada sebuah grafik bagaimana sebuah
proses kimia yang terjadi pada tubuh ya. Nah, ada yang menggunakan enzim, ada juga yang tidak menggunakan enzim. Nah, ini adalah energi yang digunakan, begitu ya. Kemudian ini adalah waktu yang dibutuhkan. Ini yang berwarna merah, ini reaksi kimia yang tanpa menggunakan enzim, tanpa dibantu dengan enzim, without enzim ya. Nah, ini yang merah. Sedangkan yang biru ini proses kimia yang dibantu dengan enzim. Nah, adik-adik bisa lihat dari grafik ini jelas begitu ya. Reaksi yang tanpa enzim, nah ini itu menggunakan energi yang besar ya. Nah, ini ke atas begitu ya. Nah, sedangkan reaksi kimia yang menggunakan enzim, begitu, yang dibantu dengan enzim itu membutuhkan energi yang sedikit begitu ya. Seperti itu maksudnya ya. Nah, penjelasannya seperti ini yang lebih jelas. Nah, energi aktivasi atau EA yang sangat besar, nah, itu merupakan sebuah rintangan terjadinya reaksi sehingga energi aktivasi tersebut itu dapat diturunkan. Nah, pada beberapa reaksi metabolisme memerlukan energi aktivasi yang terlalu besar, itu membutuhkan suhu yang tinggi begitu ya. Jadi searah begitu ya. Nah, tetapi suhu yang tinggi ini akan merusak atau bahkan mematikan sel. Nah, dengan adanya enzim, nah, reaksi dapat berlangsung tanpa merusak atau mematikan sel. Nah, itulah cara kerja enzim begitu ya dalam mengkatalis sebuah reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup gitu ya. Jadi enzim ini sangat dibutuhkan oleh tubuh.